Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Apakah Lautaro Martinez akan kembali untuk derby? Kemungkinan besar tidak. Gazzetta dello Sport memberikan kabar terbaru tentang kondisi penyerang Inter menjelang leg pertama semifinal Coppa Italia melawan Milan. Teka-teki di lini serang membayangkan Lautaro kembali beraksi pada hari Rabu, meskipun hanya sebentar. Saat ini adalah sebuah tantangan besar. Lautaro baru kembali berlatih kemarin pagi dan masih ada 2 hari lagi sebelum pertandingan. Beban latihan bisa meningkat, tetapi persiapannya untuk derby tetap sulit. Inzaghi tidak terlalu optimis tentang kemungkinan Lautaro tampil kembali. Sementara itu, penyerang Inter lainnya Mehdi Taremi diperkirakan akan absen selama sekitar 20 hari karena cedera paha. Pemain berusia 32 tahun ini tidak akan tampil dalam leg pertama Coppa Italia melawan AC Milan, serta kedua pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions. Ia juga akan melewatkan pertandingan Serie A melawan Parma dan Cagliari. Taremi diperkirakan baru kembali fit untuk pertandingan melawan Bologna pada akhir bulan, atau kemungkinan dapat bermain di leg kedua Coppa Italia melawan Milan. Selain banyaknya cedera yang menimpa Inter belakangan ini, kemungkinan rotasi yang dapat dilakukan Inzaghi juga terbatas akibat skorsing. Kemarin, dalam pertandingan melawan Udinese, Inzaghi tidak menurunkan Bastoni karena kartu merah yang diterimanya di Bergamo. Sementara itu, Barella menerima kartu kuning dan akan absen dalam pertandingan Sabtu melawan Parma. Gazzetta dello Sport menyoroti hal ini. Skorsing ini memaksa Inzaghi untuk mempertimbangkan rotasi, terutama di lini tengah, mengingat derby di Coppa Italia hari Rabu dan pertandingan Liga Champions melawan Bayern pekan depan. Selain itu, Aslani juga akan absen dalam pertandingan Liga Champions karena skorsing. Inter Milan menunjukkan minat untuk merekrut pemain sayap Marseille Luis Enrique pada musim panas ini. Minat tersebut diungkapkan oleh jurnalis transfer Sky Sport Italia Marco Barzaghi. Meskipun Inter menghadapi persaingan dari klub-klub lain, mereka sangat tertarik pada pemain Brasil tersebut. Enrique bergabung dengan Marseille dari Botafogo pada 2020 dan setelah waktu adaptasi, ia kini menjadi pemain reguler di bawah pelatih Roberto De Zerbi. Sejauh ini, ia telah tampil 101 kali dan mencetak 11 gol untuk Marseille. Musim ini, ia telah bermain 27 kali di Ligue 1 dengan fleksibilitas untuk bermain di kedua sisi lapangan, meski lebih suka bermain di sisi kiri. Enrique yang berusia 23 tahun sering bermain sebagai pemain sayap serang atau bek sayap musim ini. Davide Fratesi belum mencetak gol sejak 26 Januari, saat ini membantu mencetak gol melawan Lecce di Via del Mare. Kemarin, 2 bulan kemudian, setelah turun sebagai starter menggantikan Barella, Fratesi akhirnya mencetak gol melawan Udinese untuk membawa Inter meraih kemenangan yang memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen. Dengan kegembiraan yang besar, ia merayakan gol tersebut dengan memukul dadanya dan merayakannya bersama rekan-rekan setim. Namun melalui unggahan di Instagram, Fratesi menyampaikan pesan misterius, "Itu sangat penting. Itu sangat penting. Maaf jika saya terkadang terlihat aneh, tetapi yang mengenal saya tahu apa yang terjadi.
Pesan ini diduga terkait dengan rumor transfer yang muncul pada Januari lalu. Fratesi sempat dipertimbangkan untuk pindah ke Roma, mendekatkan diri dengan keluarganya dan menjadi pemain inti di tim tersebut. Namun Inter menolak menjualnya, termasuk ke Napoli yang tertarik. Ia akhirnya tetap di Inter, tetapi masa depannya kini dipertanyakan. Dengan golnya melawan Udinese, mungkin menjadi momen terakhirnya di klub. Inter Milan dikritik setelah memasukkan Joaquin Correa dalam pertandingan melawan Udinese. Dengan Gazzetta dello Sport menyebutnya bermain dengan 10 pemain. Correa diperkirakan akan menjadi starter menggantikan Lautaro Martinez yang cedera, namun pelatih Simone Inzaghi memilih untuk menurunkannya sebagai pemain pengganti. Saat di lapangan, Correa kesulitan beradaptasi, terutama dalam duel fisik dengan pemain bertahan Udinese yang membuat tim sering kehilangan bola. Situasi ini memberi tekanan lebih pada pertahanan Inter. Correa juga gagal menghalau Omar Solet yang mencetak gol penentu ke Udinese di akhir pertandingan. Hal ini menambah kritik terhadap kinerjanya, sementara rekan-rekannya kesulitan menahan serangan Udinese. Bek Udinese Omar Solet tampil impresif melawan Inter Milan dalam pertandingan Serie A kemarin yang semakin memicu spekulasi transfer. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Tuttosport yang berbasis di Turin melalui FC Internews. Pemain asal Prancis ini tampil solid dalam bertahan di area penalti, terutama di babak kedua, dan menunjukkan kemampuan bertahan yang proaktif yang sangat dihargai di tim seperti Inter. Pemain berusia 25 tahun itu mengakhiri penampilannya dengan gol solo yang spektakuler, menambah dramatisasi pertandingan. Meskipun gol tersebut mencuri perhatian, kinerja keseluruhan Solet juga menambah bobot pada rumor transfer yang beredar. Striker Lille dan timnas Kanada Jonathan David telah mengungkapkan tuntutan gajinya dengan Inter Milan dan Juventus siap bersaing untuk merekrutnya. Menurut Sky Sports Swiss, David menginginkan gaji sebesar 9 juta euro per musim. Selain itu, pemain berusia 23 tahun itu juga menginginkan bonus sebesar 15 juta euro sebagai tanda jadi dan tambahan 10 juta euro untuk biaya agen. Meskipun statusnya sebagai transfer bebas, kesepakatan ini tetap melibatkan biaya yang signifikan. Meskipun demikian, Sky Swiss melaporkan bahwa Inter Milan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut David. Nerazzurri terkenal dengan kemampuan mereka dalam menangani transfer gratis, meskipun ada biaya lain yang terlibat dalam penandatanganan pemain. Cristiano Ronaldo berambisi untuk tampil di Piala Dunia Antar Klub, sebuah turnamen yang tidak diikuti oleh timnya Al-Nassr. Menurut surat kabar Sky Sport, agennya telah menawarkan Ronaldo ke 3 klub, yaitu Inter Milan, Real Madrid, dan Al-Hilal. Namun respons dari kedua klub Eropa tersebut dilaporkan kurang antusias karena mereka tidak tertarik dengan solusi sementara dan investasi yang dianggap tidak menguntungkan. Ronaldo hanya akan bermain selama sebulan dan hingga saat ini belum ada jaminan bahwa ia akan menjadi pemain inti di kedua klub tersebut.